Nah, hari ini sebetulnya saya tidak berbicara tentang bagaimana Bapak Ibu menang dalam masalah. Israel buka saya. Oke, klik. Bapak Ibu, manifestasi daripada kelahiran kembali itu, klik, adalah pertobatan. Sama-sama bilang bertobat. Kira-kira Bapak Ibu dengan kelahiran kembali sama bertobat mana yang lebih dulu? Satu waktu ada seorang batuan tanya ke saya, Pak Pendeta, kira-kira kelahiran kembali dengan bertobat mana yang lebih dulu? Dan mana yang terjadi satu kali dan tidak pernah diulang? Saya punya perdebatan yang panjang dengan batuan ini, punya gelarnya sampai S2, S3, S4, cuma yang satu. Ya, antara kelahiran kembali dengan pertobatan mana yang lebih dulu Bapak? Yang bilang pertobatan angkat tangan. Yang bilang kelahiran kembali angkat tangan. Yang tidak angkat tangan pulang. Bapak Ibu, yang terlebih dahulu terjadi dan terjadi satu kali tidak akan terulang, namanya kelahiran kembali. Sudah saya mau tanya di sini, yang sudah besar hari ini, yang sudah keluar dari rahim ibu, boleh masuk ulang? Boleh masuk ulang? Pak Heri ini boleh masuk ulang ke mama? Melahirkan ulang? Jawab yang boleh masuk ulang. Bapak Ibu di antara boleh masuk ulang? Kelahiran kembali hanya terjadi satu kali seumur hidup, nampaknya acara ulang-ulang. Coba Israel buka Yohanes 1, Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Oke, Bapak Ibu, kita baca sama-sama. Ini percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, seorang ahli Taurat, seorang guru besar. 1, 2, 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Orang akan buta rohani kalau dia tidak dilahirkan kembali. Saudara tidak akan melihat tanda-tanda Tuhan. Beberapa hari yang lalu ada sebuah postingan lagi viral di Iran. Itu terjadi hujan berwarna merah. Dan ada seorang yang menulis, Pak, ini fenomena. Memang pemahaman dunia ini fenomena. Tetapi Bapak Ibu, semua yang terjadi ini sedang menggambarkan bahwa Yesus tidak lama lagi datang. Makanya Bapak Ibu, di dalam Matius 25 kita diajarkan sebagai wanita yang bijaksana, sebagai mempelai yang bijaksana adalah mendandani hidup ini dengan kebenaran untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan datang kedua kali. Itu sebabnya kita tidak boleh menjadi seperti mempelai wanita yang bodoh, membiarkan hidup ini dengan hal-hal yang sia-sia. Banyak orang tidak mengerti kapan Tuhan datang. Memang Tuhan sudah bilang, dia tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Ayat 5 Israel, klik 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Saya rasa agak lucu kalau Bapak Ibu yang umur sudah 60, 50, 40 lalu disuruh masuk ulang ke rahim ibu. Saya menyaksikan beberapa orang yang melahirkan di rumah sakit. Anaknya Ibu Esther, ponakan saya melahirkan di rumah sakit. Maaf, bahkan istri saya melahirkan sekalipun bukan normal. Saya melihat antara maut itu sangat dekat pada waktu orang itu melahirkan. Makanya saya bilang sama istri saya, nggak usah tambahan. Ngana santai kita yang pusing. Ya, ponakan saya waktu melahirkan di rumah sakit, dia bilang, Om, saya nggak tahan lagi. Sepertinya antara dua, bayi saya yang hidup atau saya yang mati, atau saya yang hidup, bayi saya yang mati. Tapi saya bilang, kamu harus lawan dan kamu percaya,
kamu mampu melahirkan. Begitupun anaknya Bu Esther. Saya ingat sekali, Gloria, aku masuk Budi Mulia. Maaf, saya masuk dalam keadaan sebelum pembukaan 4. Waktu itu anaknya berteriak, saya nggak mampu lagi. Jadi mau kemana? Kalau bisa dirujuk ke rumah sakit yang lain dan harus sesar. Saya dengan Ibu Esther, mama yang mendampingi anaknya. 5 menit kemudian setelah kami berdoa, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Anak ini keluar dengan normal. Ayat 5 istilahnya. Kalau Tuhan Yesus menjawab lagi Nikodemus, ayat 5, klik. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia apa? Ia tidak dapat masuk ke dalam. Makanya banyak orang Kristen berpikir kalau dia sudah beribadah di gereja, dia yakin dia masuk surga. Belum tentu. Syarat untuk menjadi warga kerajaan Allah, Bapak Ibu harus dilahirkan. Kenapa harus dilahirkan kembali? Supaya tercatat kita sebagai warga kerajaan Allah. Saudara, kenapa Bapak Ibu disebut sebagai warga negara Indonesia? Karena Bapak Ibu lahir di negara ini, amin. Di KTP Bapak Ibu, di KTP tanda penduduk tertulis apa? Warga negara Indonesia. Makanya Bapak Ibu sebagai warga negara Indonesia harus tahu 5 sila. Negara ini tidak dibangun atas satu dasar namanya agama, tapi negara Indonesia dibangun atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Maka negara Indonesia bukan negara agama. Negara Indonesia adalah kepunyaan negara orang-orang yang berketuhanan. Banyak orang berpikir kalau saya masuk gereja, oh saya sudah masuk surga. Ayat ini bilang kalau engkau dilahirkan dari air. Air itu bicara tentang darah Yesus. Air itu bicara tentang pertobatan, di mana pada waktu Bapak Ibu percaya kepada Yesus kita dimeteraikan oleh darah. Ada seorang seorang murid tadi masuk Kristen, lalu dia dibawa orang tuanya ke satu toko agama, lalu dibilang, Pak tolong doakan supaya anak saya bisa kembali dari Islam lagi. Lalu seorang tokoh agama ini bilang kepada orang tuanya, maaf, anak ibu sulit untuk kembali menjadi orang seperti dulu, agama yang dahulu. Kenapa? Karena saya lihat di dahinya ada sebuah materai. Materai apa? Salib. Banyak kayak orang-orang Kristen yang saya temui gambar di dada Tuhan Yesus, salib dilingkarin ular. Gak ada jaminan Bapak Ibu tinta yang ditaruhkan atau ditatokan di dada, di tangan, satu kelak itu akan terhapus. Ya. Tapi kalau Roh Kudus itu yang memeteraikan dengan tinta surgawi, siapapun di bumi ini tidak akan dapat menghapusnya. Makanya Bapak Ibu lihat Roma pasal 8, ya, dikatakan kalau kita di tangan kasih Bapa, siapakah yang dapat memisahkan penguasa di dunia, di langit, penindasan, kelaparan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Selain kembali ke tema tadi, bertobat. Pada waktu Bapak Ibu percaya dan dilahirkan kembali, maka terjadi yang namanya pertobatan. Klik. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan orang-orang Saduki, klik. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Bapak Ibu boleh rajin ke gereja, Bapak Ibu boleh rajin apa saja yang bersifat rohani. Tapi kalau Bapak Ibu tidak membuktikan dalam hidup ini, namanya pertobatan. Nah, apa artinya pertobatan Bapak Ibu? Apa artinya pertobatan? Apa artinya bertobat?
Berbalik arah. Apa itu bertobat? Meninggalkan hidup lagi. Meninggalkan yang dunia. Apa lagi? Hidup baru. Hah? Meninggalkan apa? Meninggalkan segala dosa-dosa. Ya, klik. Kata bertobat, Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama ayat 1, 2, 3. Sebab bertobatlah, sebab apa? Kerajaan surga sudah dekat. Sepakat sama-sama dengan suara keras 1, 2, 3. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah apa? Klik. 1, 2, 3. Sejak waktu itulah Yesus memerintahkan bertobatlah. Sebab apa? Kerajaan surga sudah dekat. Dia tidak bilang kerajaan Allah sudah datang, tapi dia bilang kerajaan Allah sudah dekat. Dengar baik, orang yang sudah dilahirkan kembali dan mengalami pertobatan kerajaan Allah itu dekat dalam hidupnya. Amin. Amin. Kalau kerajaan Allah itu datang, dia akan pergi. Tapi kalau dekat, dia akan terus dekat seperti suami istri. Suami istri seperti perangko dengan surat. Tempel terus. Kemana-mana pergi tempel terus. Makanya suami istri, kalau suami keluar, ya, pasti gelisah. Terkadang suami-suami ini karena nggak paham. Saya suami. Kadang kita punya alasan, aduh ketemu ini. Padahal istri-istri itu merindukan kita, suami-suami. Ada haleluya? Suami-suami zaman sekarang ketika istrinya WA, ya istri ini bikin ganggu, nonaktifkan saja. Pakai telepon biasa, dimatikan handphone. Betapa jahatnya suami-suami zaman sekarang. Tapi di ruangan ini tidak ada suami-suami yang demikian, karena tidak mengaku. Haleluya. Klik. Pertobatan itu bahasa Yunani-nya adalah metanoia. Nggak pakai sasi komik. Apa artinya metanoia? Klik. Artinya apa? Perubahannya hati yang dapat apa? Dinyatakan dalam pikiran. Pikiran itu bicara pola. Sama-sama bilang pola. Dan apa? Perbuatan. Pada waktu Bapak Ibu dilahirkan kembali, buah-buah yang dapat dilihat orang dari mana? Cara hidupmu. Ya, cara hidup. Saya kalau pergi ke desa-desa melihat orang kalau masuk ke gereja itu seperti sedang melakukan perlombaan fashion show. Lomba. Wow, baju mahal, sepatu mahal, semua ditontonkan. Wah, rambut pirang, merah, putih. Saudara, Bapak Ibu, sampai hari ini pada umumnya orang sudah teredukasi bahwa datang ke gereja untuk dapat apa? Berkat. Dan dipahami berkat itu sifatnya materi. Gereja itu bukan perusahaan, Bapak Ibu. Gereja adalah tempat Bapak Ibu di mana Bapak Ibu diberkati secara rohani supaya mentalitas kita dibangun menjadi mentalitas kerajaan. Pada waktu Bapak Ibu kerja di perusahaan, ketemu orang yang munafik, ketemu dengan orang yang kerja setengah-setengah, Bapak Ibu tidak akan terkontaminasi dengan orang-orang yang demikian. Tapi Bapak Ibu akan bekerja dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Yang membedakan bahwa dia belum dilahirkan kembali, saya sudah dilahirkan kembali menjadi warga kerajaan. Bapak Ibu, kalau kita merindukan bahwa kota ini akan terjadi suatu perubahan, terjadi sebuah ledakan perubahan, ledakan kebangunan rohani, Tuhan mau dari mana dulu harus mengalami? Dari hidup kita, dari dalam dulu. Tuhan tidak akan mengubah. Ingat ya, waktu Yunus dikirim ke kota apa? Niniwe. Kenapa Tuhan gak langsung ubah Niniwe? Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan mau orang yang dipanggil itu harus diubah dulu, supaya dari perubahan Yunus mendatangkan
waktu Yunus pun bertobat atas panggilan itu, kota itu bisa dikelilingi dalam berhari-hari. Tapi waktu dia bertobat dalam satu hari, dia kelilingi kota yang besar itu dan dia beritakan tentang Injil Kerajaan Allah. Saya lihat Bapak Ibu, orang sudah melayani, sudah pelayanan, sudah ke gereja, tapi di mana-mana terjadi apa? Pada raya, aduh, Bapak Ibu kalau hari ini Bapak Ibu buka grup-grup Facebook, Bitu, Lambertura, itu sedang viral satu tema. Lapor. Aduh, ada yang pulang benjol. Saya yakin di jemaah senior tidak ada pelakor-pelakor, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Apa nih ibu-ibu yang amin, suami-suami yang bilang senyum? Suami-suami. Klik saya. Ayat ini bilang apa? Berbahagialah orang apa? Berduka cita. Seraya. Nganin belum bertobat nganin. Baca sama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang apa? Banyak sekali orang bilang begini, oh berduka cita karena kehilangan suami, kehilangan pacar, kehilangan apa saja. Tapi Bapak Ibu, duka cita yang paling dalam bukan kehilangan orang yang kita kasih, tapi pada waktu Bapak Ibu dicampur oleh Roh Kudus, di situ duka cita yang dalam terjadi. Siapa yang menghibur kita? Allah Roh Kudus. Bapak Ibu, orang terkasih kita, Bapak saya setahun lebih sudah pergi, hari ini di dalam memori saya yang masih teringat adalah kebaikan-kebaikan. Tapi pribadinya saya bisa lupakan. Tahun 2001 Tuhan jamah saya di Loteng dan saya menangis. Saya bilang menangis yang paling panjang adalah pada waktu saya dijamah oleh Roh Kudus. 4 tahun terus saya meneteskan air mata. Oh, Roh Kudus buka terus masa lalu saya, dosa yang saya buat itu seperti layar saya lihat setiap hari. Dan itu Roh Kudus tuntun saya untuk mengalami apa namanya? Pertobatan. Klik Israel. 1 Yohanes 1:9 bilang begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah apa? Setia dan adil, sehingga Ia apa? Mengampuni segala dosa kita dan apa? Menyucikan kita dari segala kejahatan. Pada waktu terjadi pertobatan yang pertama, Tuhan ampuni. Saudara mungkin bilang gini, Pak Pendeta saya pelacur, Tuhan ampuni. Mungkin Bapak Ibu bilang, Pak Pendeta saya ini penjahat, suka iri orang, suka dendam orang, suka curiga orang. Tuhan ampuni. Mungkin Bapak Ibu bilang saya ini pembunuh. Tuhan ampuni. Tuhan tidak sebatas ampuni, tapi Dia bilang apa? Disucikan. Tidak pakai backlink, tidak pakai rinso, tapi oleh darah Yesus. Amin. Makanya kita bilang Yesus menyucikan seperti dalamnya tubir laut, itu dilemparkan pelanggaran kita dan Dia melupakan semuanya. Bapak Ibu coba punya pengalaman yang sudah bersuami, yang sudah berkeluarga. Kalau Bapak Ibu sakiti istri 20 tahun masalah kelar akan diputus. Ada yang bilang amin? Makanya suami-suami bilang, ya apa itu masalah sudah 20 tahun bangkit lagi. Luka tergores di tangan bisa disam, tapi kalau luka di hati tidak bisa siapa yang bisa menyembuhkan? Hati yang gembira adalah obat, tetapi yang senang tapi semangat Tuhan paling senang.
Ada satu keluarga muda, suaminya suka pukul istri. Sampai satu waktu dia datang ke gereja, matanya itu seperti biang. Pukul suami. Ditanya sama Aser, ibu apa kabar? Puji Tuhan, saya luar biasa. Bekas ini bulan saya bilang dipukul suami. Bapak Ibu, beberapa orang memberikan saran. Saya kalau suami demikian apa? Cerai. Tapi Bapak Ibu tahu nggak istri ini bilang apa? Akan ada waktunya dia akan jauh lebih baik dari saya hari ini. Pernah dengar ayat firman Tuhan? Orang yang terkebelakang akan menjadi yang. Jadi jangan pandang enteng hari ini. Saudara sudah bilang saya sudah bertobat. Cuma saya bilang pelihara pertobatan itu supaya apa? Kita tetap konsisten. Amin. Tapi ada orang-orang bertanya ke saya, Pak Pendeta, dia sudah melayani, dia sudah berdoa, sudah sampaikan firman, kok dia masih hidup nggak benar? Bapak Ibu, ada beberapa orang punya pemahaman kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita seperti malaikat. Saudara, malaikat saja bisa jatuh ke dalam dosa, apalagi kita diciptakan itu adalah daging, dan kita bisa kuat oleh karena roh Allah di dalam hidup. Istri ini bilang begini sama suaminya, saya yakin satu kelak suami saya pasti berubah. Bapak Ibu tahu, perbuatan suami sampai satu gereja itu tidak mau bergaul dengan suami. Saya nggak perlu sebut nama, orangnya tahu begini. Tapi 1 tahun kemudian orang yang bertobat, itu luar biasa. Dia jadi lebih baik. Dan istrinya bilang, ini yang saya cari, kamu yang sesungguhnya hilang bertahun-tahun, dan saya temukan kamu di hadirat Tuhan. Oh, banyak istri-istri ketika suaminya jahat segala macam, dia harus lawan dengan. Bapak Ibu, tidak ada satupun cara yang ampuh untuk bisa membuat orang yang paling dekat menjadi orang jahat. Cuma satu, diam dalam hadirat Tuhan. Hanya Bapak Ibu diam dalam hadirat Tuhan, itu bisa selesai. Karena ketika Bapak Ibu diam, Tuhan yang berperan ganti. Tapi kalau ketika Bapak Ibu saya, Bapak Ibu yang kerasukan, seharusnya kepenuhan. Bapak Ibu dikatakan apa? Bapak Ibu tahu kesaksiannya Paulus? Ini saya. Kalau Bapak Ibu baca, Bapak Ibu baca Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16. Paulus cerita mengenai kehidupannya dahulu. Dia penganiaya jemaat. Bapak Ibu boleh pulang baca ayat ini. Bahkan pada waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perubahan terjadi luar biasa. Dan dia anggap segala perbuatan dia yang dahulu mulia adalah sampah. Dia merasa itu menjijikkan, menganiaya orang jemaat Tuhan yang beribadah di Damsi. Dia yang merekomendasikan para tokoh agama membunuh siapa? Stefanus. Saya amat percaya darah itu juga terpercik ke jubahnya Saulus. Tapi pada waktu dia mengalami perjumpaan, dia bilang, saya adalah kelompok dari ahli Taurat. Saya punya pendirian yang kokoh terhadap Taurat. Saya hidupi Taurat itu menjadi gaya hidup. Sebabnya saya menganiaya jemaat orang-orang percaya. Tapi Bapak Ibu baca di ayat ini, Paulus bilang, aku ingin menjadi serupa dengan Kristus dalam apa? Bukan dalam perbuatannya, bukan dalam kebaikannya, tapi dalam apa? Dalam kematian. Bapak Ibu ada yang tahu Paulus mati di seperti apa? Kalau Petrus mati karena disalib, X. Yohanes mati pakai apa? Digoben. Ya. Tapi
kita zaman sekarang kalau pendeta-pendeta mati, petinya mahal. Coba lihat 12 rasul, nggak pakai peti mahal. Petrus harus DX. Stefanus mati, petinya apa? Batu. Yohanes mati, petinya apa? Kuat. Paulus mati karena apa? Dirajam. Berkali-kali di penjara karena apa? Kebenaran, bukan kasus koruptor, bukan narkoba, bukan KDRT, tapi karena kebenaran. Bapak boleh lihat penjara-penjara hari ini penuh karena apa? Kota ini akan penuh dengan kemuliaan kalau orang-orang di dalamnya bertobat dan dibangun dalam pola kerajaan. Saya amat percaya tidak akan ada lagi surat-surat perceraian di pengadilan tinggi, karena apa? Ada orang-orang yang bertobat dan sadar bahwa setiap orang yang dipersatukan dalam pernikahan itu adalah anugerah Tuhan.